Sayyidina Muhammadinil Mustafa min Adnan wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala Sayyidina Muhammadin mistahi babi rahmatillah adada masya ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul musibah daripada almarhumah Hasunah binti Baksin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang layak, di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perluas pertenang kuburannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang mendapatkan ampunan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan bisa bersabar atas keadaan ditinggal almarhumah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga tak lupa, maaf, di sini ada guru kami Al-Habib Hamid Barakah, dan juga Ustaz, banyak ustaz-ustaz di sini, tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi yang punya jiwa, yang ada nafas, yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak mesti menjumpai yang namanya kematian. Kita kelak akan memetik amal ibadah yang kita kerjakan di muka bumi ini kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang yang beruntung, yang sukses, bukan hanya sukses di dunia, sukses di akhirat siapa? Orang yang dijauhkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan hamba-hambanya yang kelak mendapatkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikhitab, qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa ma sya'allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, la amliku li nafsi darra wala naf'a. Katakan, aku tidak memiliki kuasa atas bahaya ataupun manfaat kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang memiliki ajal, waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, seluruhnya atas kuasa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar wafat akhir hayat kita ditutup dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, fal mautu atin an qaribin wa la'alla yawmaka qad hadar wa'mal li nafsika salihan tanju bihi min kulli syarr. Ingat, yang namanya kematian atin sungguh akan datang. An qarib, bahkan kata beliau, dekat waktunya. Ngapa dekat? Karena kita tidak paham wafat kapan datang kepada kita. Beliau mengatakan, ingat, kematian itu sungguh akan datang an qarib, waktunya dekat. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang.
Bahkan kata beliau, wala Allah yaumaka qad hadar. Kemungkinan harimu sudah datang saat inilah. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa merasa aman. Hidupku akan sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam. Kita tidak tahu. Karena ini rahasia ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh akan datang dan datangnya dekat. Bisa jadi sekarang waktunya datangnya kematian kita. Mudah-mudahan tapi umur kita diberkahi, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting apa kata beliau? Wa'mal li nafsika sholihan tanju bihi min kulli syarr. Beramallah untuk dirimu dulu, khususnya apa? Amal yang soleh. Maka dengan amal soleh tersebut Allah berikan rahmat kasih sayang, kau akan selamat daripada setiap keburukan. Wafat dalam keadaan su'ul khatimah itu tidak kita inginkan. Kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu caranya senantiasa beramal soleh, beramal baik hingga kita wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak kita saksikan di dalam syair dikatakan bahwasanya tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kau, kita galau-galau dengan apa? Dengan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ngapa? Fa innaka la tadri. Sungguh kau tidak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kau tidak tahu apabila masuk waktu malam atau berganti waktu, apakah engkau masih hidup atau tidak. Maka selalulah berbekal dengan yang namanya ketakwaan. Selalu kita wanti-wanti diri kita bagaimana cara kita berusaha tetap di dalam perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita saksikan di dalam syair tersebut dikatakan panjang lebar, yang intinya adalah yang namanya kematian tak kenal waktu, tak kenal wong, tak kenal tempat. Nak besar, nak kecil, nak tua, nak muda, semua akan datang kepadanya kematian. Anak yang baru lahir yang diharapkan hidup, tumbuh dewasa dalam keadaan sehat, namun apa daya kalau itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, baru lahir anaknya, siapa yang diambil? Ibu. Bahkan juga dua-duanya banyak terjadi. Anaknya lahir, wafat, dan ibunya dalam keadaan wafat. Itu seluruh sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita saksikan baru-baru ini yang baru nikah, baru akad, bahkan baru lamaran, belum ada proses akad pernikahan, di dalam masa-masa itu ia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali model cerita yang di situ dia tidak tahu yang namanya kematian kapan datangnya dan di mana tempatnya. Bahkan banyak daripada syair mengatakan yang mengenai daripada kematian itu tidak tentu, datangnya di mana tempatnya, sudah itu menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang sehat, apa di situ, kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin asyahinan minad bari. Bahkan banyak kita saksikan orang sehat, dia wafat, pecah-pecah, dia tuh tidak kasih penyakit sama sekali, tiba-tiba wafat. Dan kita saksikan juga banyak orang yang sakit, tak tahunya hidup panjang umur. Maka kita saksikan yang jenguk lebih dulu wafatnya daripada yang dijenguk, dan seterusnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya wafat, kematian, ajal, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wanti-wanti diri kita bagaimana kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wafat dalam keadaan baik. Terus berusaha amalkan kebaikan, perbanyak amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar wafat dalam keadaan
terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melewati perkuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Sayyidina Utsman, wahai sahabat Utsman, ketika engkau mendengar perihal surga, engkau enggak menangis. Ketika engkau mendengar perihal neraka, engkau tidak menangis. Kenapa engkau hanya melewati perkuburan, engkau menangis? Kata apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman? Beliau menjawab yang ditanyakan oleh para sahabat mengenai beliau, kenapa menangis? Beliau menjawab bahwasanya aku teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku teringat apa yang disabdakan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai ini. Apa kata beliau? Bahwasanya innal qabra, ini kuburan, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama kali yang kita singgahi daripada tempat akhirat. Pertama kali kita nginjak adalah kuburan. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Wong yang selamat di kuburan, maka kelak seterusnya dia akan selamat ketika dibangkitkan, ketika dipertanyakan daripada amalnya, ketika melalui sirat, ketika dihisab, ketika seterusnya menuju mana surga mana neraka, dia akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kuburan. Tapi kalau sudah di kuburan dia tidak selamat, di kuburan dia sengsara, maka kesananya dia akan lebih berat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga teringat kalam Nabi, sabda Nabi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdhalu minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan kecuali inilah. Kuburan yang paling menakutkan daripada pemandangan yang menakutkan yang lainnya. Kuburan yang paling menakutkan. Ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melewati perkuburan biasa, pecah pemandangan yang ajib. Padahal di situ tak katik dia tergerak hatinya, tergetak hatinya, ternasihat bakal mengambil contoh daripada orang-orang yang sudah wafat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak selamat di kuburan? Banyak yang menjelaskan bahwasanya kalau kita nak gampang dipermudah di dalam kuburan yang kita bawa, tak kata harta tak melok kita juru kuburan, keluarga tak melok kita juru kuburan. Apa yang melok ke juru kuburan? Amal soleh. Perbanyak amal soleh, maka itulah yang akan kita membuat kita dipermudah di juru kubur. Kalau mudah di situ, maka kesana akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita yang kumpul sekarang ini, masya Allah, luar biasa. Ini hal yang baik. Kalau ada yang menyalah-nyalahkan, dia perlu pikir panjang dulu. Ini perkara yang baik, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man mayyit fi qabrihi kal gharikil mutagawwis yantaziru da'watan min abin au ummin au akhin au sadiqin. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah setiap orang yang mayit kita bakal jadi mayit dulu. Kita bakal jadi almarhumah seperti beliau. Kita akan jadi mayit kalau tidaklah seorang mayit telah kita jadi mayit di dalam kuburannya apa? Kal gharikil mutagawwis, seperti wong yang tenggelam minta wong tenggelam nyari pertolongan, mak mana keadaannya panik luar biasa. Wong yang tak pacak berenang, wong yang tenggelam minta pertolongan, tak kata pertolongan, paniknya luar biasa. Itulah keadaan mayit di juru kubur, bahkan lebih parah lagi. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapui dia? Yantaziru da'watan min abin au ummin au akhin au sadiq. Dia nunggu doa. Dia nunggu kiriman doa, terutama dari siapa? Dari keluarganya, dari abahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari sahabat temannya. Kalau dia dapat kiriman tersebut, maka bagi dia itu lebih baik daripada dunia dan seisi
seisinya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kita membaca Yasin, luar biasa, ada tuntunannya baik. Kita membaca la ilaha illallah, zikir, itu ada tuntunannya baik. Itu semua ada di sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumpul sesama muslim, menyambung tali silaturahmi, mengirimkan doa, beristighfar, itu semua adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang baik yang insya Allah kalau kita wafat pun akan dibuat seperti ini oleh orang-orang terdekat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagi almarhum sudah insya Allah kita yakin insya Allah beliau diluaskan, digampangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tenang di alam sana. Tinggal kita yang masih hidup. Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sudah banget populer. Sudahkah kita menjalankan ini? Sudahkah ada pada diri kita yang kita tinggalkan kelak kita akan wafat? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam manusia wafat kecuali kaki terputus segala-gala amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sudah belum kita ada ini? Sudah belum kita sedekah yang mana kakek pahalanya mengalir kepada kita bahkan sampai kita wafat? Sudah belum? Kalau belum, kita usaha kita lakukan sedekah yang mengalir pahalanya banyak. Kita menyumbang hal-hal yang bermanfaat, bangunan pondok, masjid dan seterusnya. Tempat-tempat yang kelak akan terus dimanfaatkan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyumbangkan hartanya untuk hal-hal yang baik yang insya Allah kelak kita wafat ini manfaat terus mengalir. Ilmin yuntafa'u bih, atau yantafi'u bih, ilmu yang bisa memberikan manfaat atau diambil manfaat daripada ilmu tersebut. Sudah belum kita? Maka menyampaikan nasihat harus ulama, menyampaikan nasihat harus ustaz. Dalam artian kalau kita tahu nasihat baik, kita sampaikan lagi dan nasihat itu dijalankan, maka akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali ngasih nasihat. Kita tahu nasihat baik, yuk tahu keluarga kita. Kita tahu ada nasihat yang baik, kita yuk tahu teman sahabat kita. Kalau itu terjadi dilakukan olehnya, kita dapat yang memberikan nasihat yang baik, maka ini juga akan mengalir pahalanya bahkan ketika kita wafat. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya atau keluarganya yang sudah meninggal. Sudah belum tiga-tiganya kita miliki? Sedekah jariyah, sedekah sudah belum? Ilmu yang bermanfaat, nasihat yang baik sudah belum kita lakukan? Dan anak yang soleh, sudah belum kita memiliki anak atau keluarga yang baik, yang soleh, yang kelak kita wafat mereka ingat sama kita, bakal doakan kita, bakal minta ampunkan kita ketika kita wafat. Kalau belum ada, kita didik keluarga kita, khususnya anak-anak kita, istri kita didik. Maka orang yang tergerak lisannya untuk mendoakan baik keluarganya, maka niscaya insya Allah ini orang yang mendoakan, ini orang yang mengistighfarkan, dicatat digolongkan orang-orang yang soleh sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, siapapun yang keluarganya atau orang tuanya yang sudah meninggal, maka jangan putus macam itu baik. Kita pacak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Beliau memiliki anak, maka anak-anak yang beliau almarhumah Hasunah binti Baksit, jadilah anak-anak yang solehah, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Masih bakti, kita masih bisa bakti sama orang tua kita yang sudah meninggal, masih bisa. Tidak usah pas masih hidup baik kita bakti, pas sudah wafat kita lupa. Maka ketika wafat pula kita bisa bakti sama orang tua kita yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup, anak-anaknya, orang tuanya yang sudah meninggal, kita masih bakti sama mereka, masih bisa. Caranya apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Doakan mereka, mintakan ampunan untuk mereka, sambung tali silaturahmi yang pernah disambung oleh mereka, terutama kerabatnya, keluarganya, orang tua kita, sambung. Ini sekarang sudah banyak yang lupa.
Ponaan lupa sama paman, lupa sama bibi. Yang paling dekat dia sama kawan pula, sama keluarga tidak dekat. Sekarang sudah banyak seperti itu. Di mana-mana sama keluarga yang terdekat, bahkan sama orang tuanya, sama saudara kandungnya, lupa jauh. Yang lebih dekat dia sama kawan-kawannya. Maka ini diperhatikan, dinasihati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tadi, kalau kita nak bakti sama orang tua kita yang sudah meninggal, maka dengan apa? Kirim Fatihah, kirim doa untuk mereka, mintakan ampunan untuk mereka. Sambung tali silaturahmi kerabatnya, sahabatnya yang pernah disambung, teman-temannya dan seterusnya. Kerjakan, tunaikan janji yang pernah dibuat oleh mereka. Maka ini semua adalah bentuk baktinya kita yang masih hidup, seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup kita kumpul macam ini, namanya kita ingat kematian. Biar tak kata nyala-nyala lagi. Kita kumpul macam ini apa? Namanya kita ingat mengenang almarhumah yang baru saja meninggal 3 hari yang lalu, betul? Almarhumah Hasunah binti Baksin. Kita kumpul di sini, kita mendoakan. Bahkan kita mendoakan bukan hanya mendoakan beliau, kita mendoakan orang tua kita mendoakan tadi guru-guru kita mendoakan kerabat orang-orang muslim yang telah meninggal yang mendahului kita doakan seluruhnya. Kita kumpul di sini juga salah satunya mengingat yang namanya kematian. Di dalam kitab Al-Qurtubi, At-Tadhkiratul Al-Qurtubi, di situ dijelaskan ucapannya Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang ingat kematian, banyak ingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Sebaliknya, kalau orang yang lupa atas kematian, maka Allah akan hinakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang banyak ingat kematian, yang dia tuh sadar bahwasanya dia tuh bakal wafat, maka akan Allah muliakan dengan 3 perkara. Apa? Yang pertama, dia akan segera taubat. Kalau sadar dia tuh bakal mati, sadar dia tuh bakal wafat, sadar kematian tuh bakal datang kepada dia, maka dia bakal segera yang namanya taubat. Tapi kalau orang yang lupa, tak sadar dia tuh bakal wafat, tak sadar bahwasanya ajal bakal menjemput dia bakal lupa leha-leha dia, tidak galak taubat. Tapi kalau orang yang selalu ingat kematian, aku ini bakal mati, aku tidak tahu kematian ini kapan datang kepadaku, maka setiap saat dia bakal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa? Qanaatul qalb. Dia akan merasa puas dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa aku nak ngumpul banyak-banyak harta dan seterusnya? Yang aku pikirkan adalah akhirat. Gimana kaki aku keadaan aku akan wafat kelak, bagaimana keadaan, terus yang dipikirkan itu, maka dia akan betul-betul menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau wong yang lupa, tidak sadar dia bakal wafat, sebaliknya dia terus dia tidak bakal nerima, bahkan menentang apa yang sudah ditentukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang sering mengingat kematian, apa? Takjilut taubah, qanaatul qalb, dan nasyatul ibadah. Yang ketiga, dia akan betul-betul dia rajin yang namanya ibadah. Wong yang sadar dia bakal wafat, maka dia bakal senantiasa rajin ibadah. Ngapa? Karena dia sadar dia bakal wafat. Aku pengen wafat, kematian aku datang ini, aku dalam keadaan ibadah. Terus macam itu, dia akan terus berusaha ibadah, terus dia rajin, karena dia pengen wafat dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Tapi sebaliknya, wong yang lupa, maka sebaliknya dia tidak bakal ibadah, dia tidak bakal malas, dia tidak bakal mau ibadah, dia akan foya-foya terus dengan hawa nafsunya, dia melupakan akan ajal yang akan menjemputnya. Maka kita yang saat ini berada di sini luar biasa, insya Allah diberikan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita, sebagaimana Allah mengampunkan dosa almarhumah Hasunah binti Baksin. Kita sama-sama mengharap mudah-mudahan dosa almarhumah, dosa-dosa kita galau-galau diampunkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, derajat kita, derajat almarhumah, derajat kita seluruhnya insyaallah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hal-hal yang baik yang insya Allah hal ini akan menjemput kita, yaitu kematian dalam keadaan wafat, dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berharap dan kita akan tambah doa dengan guru-guru kita yang insya Allah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya yang dapat kami sampaikan, lebih kurang yang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد عزت حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سمعنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه القدير الحبيب محمد بن علي بن علي ورسوله وأبو المقدم ثاني أبي عبد الرحمن السكر. ثم إلى عبد الله بن علي. ثم إلى عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة إلى رحمة الحي القيوم حسنة بنت بكر والدينا عليها خاصة وجميع أمواتنا أموات المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها. اللهم اجعل نورا يسعد على بين يديها. اللهم اجعل فداء لها من النار ونجاة لها من النار وبراءة لها من النار وبراءة لها من العذاب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان والفتحة والامان بشهر رمضان. يا حنان يا منان يا من اذا سئل اعطى واذا استعين اعان. اللهم اجبر انكسارنا واكبر اعتذارنا واختم بالصالحات اجالنا ومالنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم بملك تجيب دعاءنا يا الله.
الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. تقبل الله